Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji syukur kita yang di gereja dan yang di rumah hari ini boleh memasuki minggu pertama Saudara di bulan Maret ini, bulan ketiga. Dan di bulan Maret ini kita akan masuk seri yang baru tentang berbuah Saudara, fruitful, berbuah di dalam Tuhan. Katakan berbuah, 1, 2, 3, berbuah. Saudara, kita paling senang menikmati buah. Kalau kita tanam pohon, kita senang saudara ya, ada buah. Saudara investasi, ada buah. Anak berprestasi, berbuah dengan nilai yang bagus. Ya, rumah tangga berbuah, pernikahan yang harmonis. Kita senang saudara, segala hal yang menghasilkan buah. Termasuk waktu kita berjalani hidup dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan hanya tinggal di dalam Dia, tapi juga menjadi pohon kehidupan yang berbuah. Nah, sepanjang bulan Maret ini kita akan merenungkan tema tentang berbuah, tapi secara khusus di minggu yang pertama itu bicara soal akar, saudara. Kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Dua ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini, saudara. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kita buka di Perjanjian Baru, yang di rumah boleh mendapatkannya dari layar. Yang di gereja kalau sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca dua ayat ini bersama-sama saudara. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, ini ucapan Rasul Paulus. Dia katakan jemaat Kolose, seperti juga pada kita saudara, kamu telah terima Kristus Yesus. Dan terima saja adalah tidak cukup untuk menjadi seorang anak Tuhan yang sejati. Kalau kamu sudah terima Tuhan Yesus, beda-beda kita saudara ya. Kita sudah belajar, kita menerima Yesus secara pribadi, mungkin ada yang 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, waktu kita mengaku secara pribadi, Tuhan, aku terima Engkau sebagai juru selamat. Bagi saya waktu saya SD, 20 tahun, 25 tahun yang lalu, saya lupa persisnya. Tapi di saat itu dikatakan saya menerima Yesus Kristus saudara, sebagai juru selamat, dan Roh Kudus masuk menetap selamanya dalam kehidupan saya. Saudara, berbeda mungkin. Tapi dikatakan firman Tuhan waktu kita menerima Kristus Yesus, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia dan dimulai dengan berakar di dalam Dia. Yang itu yang mau kita renungkan pagi ini, akar saudara. Saya percaya Bapak Ibu setuju bahwa akar menentukan kekuatan sebuah batang, pohon atau tanaman. Ya saudara ya, akar menentukan kekuatan batang. Akar pula yang menentukan hijau tidaknya daun, saudara. Sederhana, saya pikir kita setuju semua. Kalau akarnya menyerap hal-hal yang baik, sehat, pasti daun-daunnya segar. Akar pula yang menentukan kualitas buah yang dihasilkan oleh pohon itu. Batangnya, daunnya, buahnya, semuanya depends on, bergantung kepada namanya akar, saudara. Termasuk kehidupan kita orang Kristen. Saudara, seperti akar, hubungan kita dengan Tuhan menentukan kekuatan dan kualitas seperti apa kehidupan yang dibangun di atasnya. Ayat yang kita baca tadi mengatakan bukan cuma berakar di dalam Dia, kamu dibangun di atas Dia. Sebelum dibangun, akar menentukan kualitas dan kekuatan seperti apa kehidupan yang dibangun di atasnya sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus selalu senang menggambarkan anak Tuhan itu seperti pohon saudara. Di Yohanes 15 Tuhan menggambarkan tentang pohon anggur. Kita apa saudara? Ranting-rantingnya. Dia pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Tuhan senang menggambarkan kita kayak pohon atau tanaman. Dan dikatakan akar kehidupan kita di dalam Tuhan itu penting. Menentukan kualitas seperti apa kehidupan yang kita bangun sehari-hari saudara. Seperti akar yang memberikan nutrisi bagi pohon, hubungan kita dengan Tuhan Yesus menentukan saudara
Kita kuat atau tidak jalani ini seperti yang diinginkannya. Kokoh atau tidak kehidupan yang kita jalani sehari-hari ditentukan oleh akar hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, berakar dalam Kristus sederhana, saudara. Tidak usah bingung, artinya tidak susah. Berakar dalam Kristus berarti kita punya hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Tidak usah bingung-bingung apa sih akar dalam Kristus. Tidak usah bingung, saudara. Itu saudara tertancap di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dalam firman-Nya, juga dalam doa, saudara. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana akar kita masing-masing hari ini? Setelah belasan puluhan tahun kita jalani dengan Tuhan, setiap kita pasti punya akar dengan Tuhan. Tapi akarnya seperti apa? Karena akar menentukan kualitas pohon. Diceritakan di awal tadi, buahnya, batangnya, daunnya. Setuju kita. Kita pun dengan Tuhan, hari ini kita kuat atau tidak, kita positif atau tidak, ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, tanpa perlu disuruh, akar dengan sendirinya akan berusaha mendapatkan unsur-unsur yang penting dari tanah. Dia tidak diperintah, tidak dipaksa. Dia cari hal-hal yang bisa buat dia tambah kuat, survive, hidup, saudara. Dia akan cari, saudara, akar terus merembet kemana-mana. Dia pengen dapatin air, unsur-unsur hara yang penting supaya dia hidup. Doa kuat yang di atasnya. Saudara, artinya firman Tuhan berkata engkau harus berakar di dalam Kristus. Tidak perlu dipaksa-paksa. Tidak perlu disuruh-suruh kita tertanam terus di dalam Tuhan. Tidak perlu kita didorong-dorong setiap hari baca firman Tuhan, dipaksa-paksa, engkau doa dipaksa-paksa, tidak usah. Karena engkau tahu, bagus sekali pujian yang ketiga tadi saudara. Jikalau tanpa Tuhan, apa tadi liriknya ya? Jikalau tanpa Tuhan intinya aku tidak bisa hidup. Itu betul saudara. Nafas kita milik Tuhan, kekuatan mental kita dari Tuhan, semua kehidupan kita milik Tuhan. Jadi kita akui tanpa Tuhan Yesus aku tidak bisa hidup. Amin. Tanpa Tuhan aku tidak kuat. Amin. Aku butuh bergantung kepada Tuhan. Aku butuh mencari Tuhan setiap hari. Tuhan sumber kekuatanku. Saudara, kalau kita nyanyi jangan sekedar kata-kata. Karena ada lagunya Allah sumber kuatku. Saudara, amini tidak itu. Bukan kata-kata Allah itu sumber kuatku. Sumber itu yang paling penting, satu-satunya yang tidak ada bisa kuandalkan selain Dia. Tidak boleh hanya kata-kata, tapi kita amini dalam hidup. Lihat pergumulan kita yang berat, yang kadangkala jalan buntu. Kita akui Tuhan, Kau sumber kehidupanku. Aku tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Aku mau terus dekat dengan Tuhan. Terus pegang Tuhan. Terus berhubungan dengan Tuhan. Mengapa? Dia sumber kekuatanku. Karena itu tanpa perlu disuruh-suruh dan terpaksa. Harusnya setiap hari kita cari Tuhan, saudara. Kita rindu dengan Tuhan. Kita pegang Dia. Kita dengerin Dia. Kita dekat-dekat dengan Dia. Mengapa? Tuhan, satu hari pun aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Nah saudara, ini sering kita nyanyikan, kita aminkan, tapi jarang kita lakukan dengan setia. Bapak Ibu setuju pasti, yang di rumah juga setuju bahwa kita tanpa perlu disuruh harus rindu cari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Pikirkan terus apa maunya Tuhan. Doa firman tidak pernah jauh dari hidup kita. Tapi kalau kembali saya tanya pagi ini, siap ditanya? Siapa yang baca firman secara rutin setiap hari, saudara? Angkat tangan. 1, puji Tuhan. Masih menantikan tangan-tangan lain terangkat, saudara ini. Mungkin kurang jelas pertanyaannya. Ada evaluasi. Musa kadang ngomong kalau khotbah kecepatan. Saya lambatkan dikit, saudara. Siapa yang setiap hari baca firman, setiap hari tidak pernah bolong, pribadi lepas pribadi, angkat tangan. AI 1, Ibu Lili 2, Pak Cing Hui 3, Pak Famesan 4, Bapak 5. Ada lagi?
5 orang ini pasti di baris awal masuk kerajaan sorga, saudara. Saya mundurkan dikit, yang 5 hari, maaf ya Tuhan, 2 hari bolong, banyak kesibukan, sakit demam, HP mati baterainya. Cuma dapat 5 hari baca firman Tuhan, angkat tanganmu saudara. Puji Tuhan. Ibu Maria, Juan, Ibu Marcel, Iin. Ini barisan kedua dalam kerajaan sorga, saudara. Mundurkan dikit Bapak Ibu boleh? Cuma 2 kali dalam seminggu baca firman Tuhan. Angkat tanganmu. Astaga naga. Yang terakhir saudara, siapa yang di sini baca firman 1 hari, sekali dalam seminggu? Angkat tangan saudara. Semuanya karena khotbah, saudara. Betul? Yang paling aman ini yang tidak ibadah langsung hari ini, di rumah, tidak ditanya secara langsung. Sangat sedikit saudara, kita yang baca firman setiap hari. Coba ganti pertanyaannya, siapa yang setiap hari tidak pernah bolong berdoa kepada Tuhan? Angkat tangan. Jauh lebih banyak ini. Angkat tangan saudara, jangan ragu. Sorga menyaksikan apa yang saudara angkat. Puji Tuhan. Siapa yang doa seminggu kalau ingat? Angkat tangan. Tidak ada. Memang saudara, hampir semua gereja, kebanyakan orang Kristen lebih banyak doa daripada baca firman Tuhan. Ya? Salah dah itu? Tidak salah, tapi kurang lengkap. Saudara, waktu doa itu kan kita ngomong sama Tuhan. Lebih banyak ngomong sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan mau ngomong, Tuhan, sebentar. Saya sedang sibuk. Anakku, adakah kau waktu? Tuhan. Sebentar. Anak mau dikasih makan, mobil mau dipanasi, toko mau dibuka, ada perjanjian kontrak. Sebentar Tuhan. Tuhan tunggu kita. Tapi waktu giliran doa saudara, perbandingannya jauh lebih banyak. Mungkin 7 hari seminggu tidak pernah bolong doa, ngomong sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan mau ngomong lewat firman-Nya, anakku engkau baca firman, aku mau ngomong nih, supaya akarmu tambah kuat. Kita banyak alasan. Akhirnya aku akan dengar firman-Mu Tuhan. Nanti tunggu hari Minggu. Hari Minggu aku akan dengar firman-Mu. Senin sampai Sabtu, maafkan Tuhan. Nah saudara, akibatnya kita tidak seimbang. Cuman banyak ngomong dengan Tuhan, tapi tidak biarkan Tuhan ngomong dengan kita. Saudara, padahal layaknya makanan yang mengisi perut yang lapar, tanpa disuruh kita akan cari makanan, saudara. Betul? Tidak usah disuruh-suruh, tidak usah dipaksa-paksa. Harusnya kerinduan kita pun mencari Tuhan setiap hari. Saudara, kalau kita pergi jalan-jalan, menemukan sebuah pohon yang indah, kita biasanya cepat-cepat ambil kamera, lalu foto. Tidak semua orang suka foto dengan pohon. Saya ingat waktu, saya bukan orang yang suka foto pohon, saudara. Tapi kadang-kadang ada yang menarik, ada orang yang begitu cinta dengan tanaman, saudara. Untuk ke satu tempat wisata di Singapura, saudara, Garden by the Bay. Jadi tempat yang isinya banyak sekali tanaman. Saya cuma nengok-nengok saja. Tapi ada orang saudara, turis-turis, sudah bayar mahal di Singapura. Mereka masuk ke tempat itu, lihat tanaman-tanaman dari Afrika, dikumpulkan dari seluruh dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka foto. Ada yang tanaman unik-unik agak besar-besar, mereka foto. Kaktus-kaktus dari mana yang gak pernah dilihat, saudara. Saya juga belum pernah lihat, mereka foto. Saya cuma nengok aja, tapi mereka foto supaya menjadi kenang-kenangan seumur hidup. Tapi saudara, saya jarang sekali menemukan orang yang mau foto namanya akar. Betul? Kenapa? Karena akar itu kan di dalam tanah, tersembunyi, tidak nampak. Kita lebih suka yang dinampak dari batangnya, daunnya yang indah, buahnya yang menarik. Jarang ada orang foto namanya akar. Tapi tahukah saudara, tanpa akar yang di atas tidak akan jadi. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi, mungkin nampaknya tidak keren. Baca renungan itu, satu firman Tuhan itu tidak keren.
Melayani di depan yang baru keren. Nyanyi yang kenceng yang keren. Doa yang di depan orang itu yang keren. Baca firman diam-diam di kamar itu tidak keren. Tersembunyi. Tapi saudara, itu kayak akar yang sangat menentukan. Waktu engkau baca firman setiap hari bergumul dengan Tuhan, baca firman doa, mungkin itu di kamar tidak ada yang lihat. Tahukah saudara? Oh, itu memberi kekuatan yang luar biasa bagi hidupmu. Engkau udah andalkan khotbah seminggu sekali, tapi kau setia setiap hari. Engkau bukan sisakan, tapi sisihkan waktu dengan Tuhan. Dalam kesunyian mungkin pasanganmu belum bangun, anakmu belum bangun, belum ada kesibukan. Engkau curi waktu karena itu penting. Engkau dekat dengan Tuhan. Engkau diam dengan Tuhan, baca firman, lalu engkau tanya, Tuhan apa maksudmu bagiku hari ini? Aku sedang lemah, aku lagi banyak pergumulan, aku lagi tertekan, aku bingung. Engkau ingin bicaralah kepadaku lewat firman-Mu. Engkau sampaikan pergumulan pada Tuhan terus demikian tiap hari. Tidak ada yang puji engkau karena engkau lakukan itu, tapi engkau terus lakukan setia, dan setia. Wow saudara, batang kehidupanmu akan kokoh luar biasa. Saudara akan kokoh luar biasa. Seperti akar saudara, hubungan diam-diam kita dengan Tuhan, tersembunyi dengan Tuhan, yang tidak nampak keren di luar, itu dampaknya bisa luar biasa. Amin. Amin. Saudara, jangan terlalu fokus dengan apa yang dinampakkan di luar, tetapi tekun dan setia saja berhubungan dengan Tuhan. Hari ini khotbahnya mungkin tidak menarik saudara, seperti akar memang juga tidak menarik, tapi dampaknya sangat penting. Penting sekali. Waktu kau lakukan setia diam-diam di kamar, di meja belajar, di tempat yang sunyi kau berdoa 5 menit, 10 menit aja setiap hari saudara. Hari ini doa tadi yang angkat tangan rutin 5 orang. Saya bercanda, mereka baris pertama dalam kerajaan sorga, itu bercanda saudara. Semua kita akan diterima di sorga karena kita punya iman pada Yesus. Tapi harapannya 5 orang nanti akan jadi 20 orang. Akhir tahun nanti kalau boleh, kayak tadi itu ya, siapa yang dengar khotbah sekali seminggu, semuanya bukan lagi sekali seminggu di khotbah, tapi setiap hari engkau dekat dengan Tuhan, firman doa, firman doa, firman doa. Engkau rasakan manfaatnya saudara. Engkau mau rawat hubungan itu dengan Tuhan. Saudara, banyak yang sering cari postingan di media sosial. Apa kunci sukses sebagai anak Tuhan? Apa rahasianya bisa berhasil dalam rumah tangga sebagai pasangan di dalam Tuhan? Saudara, tidak lain tidak lebih adalah engkau merawat hidupmu pribadi di dalam Tuhan. Saudara, kalimat yang menarik saya dapatkan belakangan ini. Kalimatnya begini saudara. Mau sebagus apapun bibit unggul, kalau tidak dirawat, dia akan layu juga. Saudara setuju? Sebagus apapun bibit unggul, semahal apapun kau beli bibit unggul, tapi kalau kau tidak rawat itu, pasti akan layu juga. Juga demikian dengan Tuhan. Hidup kita, akar kita harus kita rawat dengan Tuhan saudara. Tiap-tiap hari. Rawat, pelihara itu di dalam Tuhan. Tapi pastikan kau hanya berakar di dalam Dia, bukan kepada yang lain. Bukan kepada hal lain yang di luar Dia, tapi hanya kepada Dia engkau berakar. Dikatakan di Kolose tadi, baru engkau bangun sesuatu di dalam Dia. Engkau jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, kau akan tumbuh namanya akar kepahitan dan kebencian. Kita buka saudara, Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Ibrani pasal 12 ayat 14 15. Saya minta satu orang jemaat bacakan. Bapak Budiman boleh berdiri, bacakan dengan lantang 2 ayat itu untuk kita, yang menunjukkan pentingnya kita berakar di dalam Tuhan. Silakan Pak Budiman. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang.
Amin. Makasih Pak Budiman. Saudara, dikatakan firman Tuhan ini, jangan jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Kalau tidak tumbuh akar pahit. Saudara, Tuhan tidak ingin ada kekosongan di hati kita. Hati kita menjadi tempat perlombaan. Yang menjadi milik Tuhan atau menjadi miliknya iblis. Tidak boleh kosong. Kalau saudara tidak tanam akar kasih karunia, hubungan yang kuat dengan Tuhan, kosong, iblis siap menabur apapun dalam hati saudara. Saudara ada hari-hari ini mengalami pergumulan dalam rumah tangga, mengalami pergumulan dengan relasi kerja. Saudara punya problem, ya rasanya saudara buntu, tertekan, saudara ingin teriak, bahkan tergoda untuk hal-hal yang negatif. Saudara, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, iblis selalu menyodorkan banyak hal yang bisa buat kita jauh, jatuh, dan berdosa. Tuhan Yesus selalu menjaga para muridnya, bukan hanya sibuk melayani, tapi bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Terus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mengapa saudara? Karena setiap kita gampang tergoda dengan dosa. Tapi kalau saudara punya akar yang kuat di dalam Tuhan, begitu masuk godaan kepahitan, kebencian, kejahatan saudara, apa yang terjadi? Saudara bilang enggak. Karena ini bukan nilainya Tuhan. Kalau firman yang aku baca enggak boleh begitu. Wah, saudara punya sesuatu yang di dalam yang kuat. Saudara sanggup menolak itu. Saudara sanggup menolak. Mengapa? Karena saudara punya sesuatu yang kuat di dalam Tuhan. Berakar di dalam Dia, saudara. Waktu saudara punya akar yang bagus di dalam Tuhan, yakinlah buah kehidupan saudara pun akan bagus dan memberkati. Pohon tidak pernah menikmati buahnya, saudara, tapi seorang di luar pohon yang akan memetik buahnya. Maksudnya apa? Saudara, waktu kita berbuah kehidupan kita di dalam Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak Tuhan, siapapun kita, sebagai atasan, sebagai apapun kita, waktu kita hidup akar kuat di dalam Tuhan, saudara akan berbuah, otomatis akan berbuah, saudara, dan buahnya akan menjadi berkat bagi orang sekeliling. Amin. Orang terdekat dulu yang akan memetik buah kehidupan saudara. Ada buah-buah roh damai, sukacita, apalagi buah roh saudara, masih ingat? Sabar, kesetiaan, murah hati. Buah-buah itu orang akan lihat dan diberkati dengan kehidupan saudara. Saudara mungkin bukan orang yang kaya, saudara mungkin bukan orang yang banyak kemampuan, saudara orang biasa, tapi saudara hidup di dalam Tuhan yang luar biasa. Dan keluar buah-buahnya itu jadi berkat bagi rumah tangga kita, jadi berkat bagi tempat bekerja kita, menjadi berkat bagi orang lain. Waktu engkau terus mengandalkan Kristus, engkau akan jadi berkat luar biasa. Saudara, beberapa waktu lalu saya pelayanan di luar kota, retret sekolah, saudara. Dan guru sudah berpesan, Pak Hartono, nanti retret ini tidak khusus anak-anak murid yang Kristen. Oh, saya langsung paham. Ada orang di luar Kristen, Pak, Muslim dan Buddhis yang akan mendengarkan Bapak. Ada beberapa sesi Bapak bawakan, sampaikan, Pak. Tapi ingat, ada beberapa anak yang tidak Kristen. Lalu saya doa, saya persiapan, saudara. Lalu waktu menyampaikan, setelah beberapa sesi mau penghujung, ada seorang anak mengatakan, Pak, saya diberkati oleh sesi yang Bapak bawa. Pakai kata-kata Kristen, saudara. Saya diberkati dengan khotbah-khotbah Bapak. Saya merasakan dapat berkat. Nah, saudara, kalau dengar kata-kata begitu kan kata-kata orang Kristen, saudara. Betul? Wah, saya bilang, kamu Kristen ya? Bukan, Pak, saya Muslim. Wah, oh ya? Oh, saya mulai, saudara. Wah, bersyukur ya kamu dapat sesuatu yang baik. Iya, Pak, bersyukur. Nah, saudara, menyentuh bagi saya. Saya marahin anak-anak yang Kristen, kamu udah ada yang ngomong. Hanya anak yang Muslim, saya bilang. Bercanda, saudara. Tapi saya bersyukur bahwa ada seorang anak Muslim yang di hari itu dengarkan saya ngomong, saudara, dan diberkati. Yang hebat bukan saya, yang hebat bukan mulut ini, tapi Tuhan yang bekerja. Waktu kita hidup di dalam Tuhan, engkau tidak perlu jadi seorang pendeta untuk bisa memberkati orang lain. Tapi apapun profesimu, dimanapun kau berada, bahkan orang yang di luar Tuhan pun bisa diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kau punya karyawan, bawahan yang mungkin tidak Kristen. Tapi waktu kau hidup berakar di dalam Tuhan, mereka lihat hidupmu bisa diberkati. Engkau punya tetangga kiri kanan yang tidak Kristen. Di luar Tuhan pun
Apalagi yang di dalam Tuhan nantinya akan diberkati dengan kehidupanmu. Saudara, waktu kau sudah berbuah, jangan lupa dari mana buah itu berasal. Banyak orang sudah jadi besar dan sukses, dia lupa akarnya. Jangan, saudara. Waktu kau sudah diberkati Tuhan jadi pohon yang berbuah, kau tetap rendah hati, jangan sombong. Jangan lupa diri. Tapi engkau ingat siapakah engkau di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita ingat siapa kita di dalam Tuhan, engkau akan terus bergantung kepada Tuhan. Walaupun kau sudah merasa engkau pohon yang tua. Ada di antara Bapak Ibu merasa sudah jadi pohon yang tua di dalam Tuhan? Atau masih pohon yang muda? Kalau kita mengatakan pohon yang tua itu berkaitan dengan ikut Tuhan sudah lama, 20-30 tahun lalu, mungkin kita pohon yang tua. Dan kita bilang firman ini cocok untuk mereka yang masih baru ikut Tuhan, Pak. Petobat baru, bukan kayak saya. Saudara, jangan sombong. Kalau kau setia 30 tahun ikut Tuhan, di hari terakhir kehidupanmu engkau tinggalkan Tuhan, kau tetap saja tidak setia. Kita harus jaga kehidupan kita, akar kita terus isi itu, saudara. Tiap-tiap hari sampai Tuhan panggil kita kembali ke surga. Jangan lupakan akar walaupun kau sudah sukses hari ini. Kalau kau sudah sukses diberkati Tuhan, harus terus makin dekat dengan Tuhan. Uangmu sudah berlimpah, kehidupanmu sudah begitu nyaman, harus terus dekat dengan Tuhan. Waktu para murid Tuhan Yesus sudah berhasil dalam pelayanan, saudara. Mereka berhasil menyembuhkan orang, mengusir setan. Tuhan hargai pelayanan mereka. Tapi Tuhan bilang, yuk kita istirahat di tempat yang sunyi. Istirahat bukan hanya untuk fisik mereka, bukan hanya untuk jiwa mereka, tapi mereka kembali fokus, ingat kebutuhan akan Tuhan. Yesus adalah tokoh yang sangat populer, saudara, sibuk. Dia melayani begitu banyak orang, tapi dia sengaja menarik diri ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dia tidak mau lupakan siapakah aku di hadapan Bapa di sorga, panggilanku apa, tujuan hidupku apa. Dia tidak mau lupa, saudara. Aku mungkin sukses, aku mungkin hebat, tapi aku tidak boleh lupa dengan akarku. Saudara pernah ketemu orang-orang yang lupa dengan akarnya? Pernah, saudara? Ketemu orang yang, kalau bahasa kita, orang yang kacang lupa kulitnya? Orang yang dulu waktu ketemu masih biasa-biasa, cara ngomongnya biasa. Tapi 10 tahun berpisah, waktu dia balik dia sukses. Waduh, cara ngomongnya beda. Mandang kita kayak langit dan bumi, memandang kecil kita. Saudara pernah ketemu orang seperti itu? Apa perasaan saudara waktu ketemu orang seperti itu? Apa? Kalau Erwan ketemu orang seperti itu, bagaimana perasaan Erwan? Kecewa. Stephen Chia, kalau ketemu orang seperti itu bagaimana perasaan? Senang. Wah, ini positif sekali nih, puji Tuhan. Ini cara pandang yang berbeda, tapi benar juga kita harus mensyukuri bahwa orang itu diberkati Tuhan. Oke. Cuma kalau dia diberkati Tuhan tapi dia lupa diri, Stephen Chia, dan dia sombong, kesal. Ini cara pandang yang satu lagi, kesal. Terima kasih Stephen Chia. Ibu Stevi mungkin kebetulan hadir. Kalau ketemu orang yang sombong, pernah begitu Stevi menemukan orang-orang yang lupa dengan akar, saudara, siapakah dia dulu? Bagaimana perasaannya ketemu orang seperti itu? Caca tidak tahu baik. Kalau saya, saudara, saya tetap senyum manis dengarkan dia. Tapi dalam hati, saudara, terkutuklah engkau. Tidak boleh, saudara ya. Harus seperti Stephen Chia ikut bersuka cita dengan orang yang diberkati Tuhan. Amin. Itu hal yang baik untuk dia. Tapi akan lebih baik lagi, bukan? Kalau dia sukses diberkati, dia tetap rendah hati, ya, tetap biasa-biasa, saudara. Dan kita kagum dengan orang-orang seperti itu. Dia ingat siapa dia dulu. Kehidupan pasti berubah, saudara. Saudara jangan bicara soal kehidupan saudara saja. Saya pun pernah ketemu dengan teman-teman hamba Tuhan yang sekarang cara ngomongnya beda, pembawaannya beda. Memang sih perubahan pasti terjadi, tapi jangan sampai ke arah sombong. Nah kita pun, saudara, bicara soal kehidupan, jangan pernah jadi orang yang sombong. Jangan jadi akar yang lupa dengan orang tuamu.
Jangan lupa jadi akar yang lupa dengan kesetiaan pasangmu mendampingi engkau ada sampai hari ini. Jangan lupa dengan orang-orang yang mensupportmu. Jangan, saudara. Apalagi melupakan Tuhan yang menjadi sumber berkat engkau boleh ada sampai hari ini. Teruslah berakar kuat di dalam Tuhan, saudara. Yang paling penting, jangan pula menjadi orang Kristen kelihatan akarnya rajin ke gereja, tapi tidak butuh Tuhan. Loh, maksudnya apa? Jangan jadi orang Kristen yang nampaknya butuh gereja, tapi tidak butuh Tuhan sebenarnya. Saudara jangan lupa, gereja ini bisa menjadi tempat untuk cari pengakuan. Gereja bisa menjadi tempat untuk mencari pujian. Gereja bisa menjadi tempat untuk sekedar isi waktu kosong. Tidak ada kegiatan ini jam 10. Kebetulan lah GFCC cuma 1 jam. Dah isi waktulah. Jadi hanya untuk mengisi waktu kosong. Dan banyak pula anak-anak muda menjadikan gereja sebagai ajang apa, saudara? Cari apa? Cari apa? Cari jodoh, saudara. Salahkah itu? Salah kalau itu menjadi tujuan pertama. Kedua, ketiga boleh, tujuan pertama bukan itu seharusnya. Ada orang ke gereja, saudara, bukan untuk cari Tuhan, tapi cari apa? Cari nasabah. Maksudnya nyender, enggak apa-apa. Tapi itu menjadi tujuan kedua, ketiga boleh, tidak boleh menjadi tujuan pertama. Gereja juga menjadi ajang apa? Ajang menyalurkan kemampuan diri. Betul sih Pak, saya ini sering diomelin mama, kalau nyanyi di WC besar sekali. Suara aku cuma bagus di toilet kalau aku nyanyi di rumah. Apa salahnya? Kali ini tidak di toilet, tapi aku di depan. Salahkah itu menyalurkan bakat kita potensi? Tidak salah. Tapi yang first, yang pertama itu, saya mau cari Tuhan. Berkatnya nanti nomor 2 dan 3. Amin. Tapi saya mau cari itu adalah cari Tuhan dulu. Saudara, saya punya kalimat begini. 1 tahun ke gereja tidak pernah bolong, itu tidak ada arti kalau sudah tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. 1 tahun ke gereja tidak pernah bolong, 52 minggu atau 54 minggu, saudara. Tidak akan ada arti kalau saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Senin, kembali ke Senin, saudara. Dan yang terakhir yang begini Bapak Ibu. Ini yang penting juga. Kalau engkau punya akar yang kuat di dalam Tuhan, mau engkau roboh pun, kalau akar itu tetap ada, dia akan menumbuhkan kembali pohon di atasnya. Amin. Setuju gak saudara? Saudara, di rumah saya di komplek perumahan, itu ada 1 pohon besar sekali. Saya ukur itu pohon bisa sebesar itu. Besar sekali saudara. Mungkin butuh 15 tahun untuk sebesar itu. Beberapa tahun yang lalu, ada rumah di depannya mungkin terganggu, ini pohon besar sekali. Jemur baju tidak kering karena ketutupan pohon ini. Pohon ini juga ganggu banyak kabel-kabel internet. Apa yang terjadi saudara? Pohon itu menjadi ikon di perumahan kami. Entah apa-apa RT setuju, ditebang saudara. Pohon sebesar itu saudara, bayangkan aja pohon yang besar di jalan mana kalau kita di Palembang ini. Mungkin di Jalan Raja Wali atau jalan-jalan yang protokol yang banyak pohon besar. Saudara bayangkan untuk tumbuh sebesar itu butuh puluhan tahun. Dan waktu ditebang, aduh saya sedih saudara. Nah tinggal tunas lagi. Mau berapa tahun lagi nih tumbuh. Tapi tahun-tahun belakangan saudara, mulai kelihatan pohon ini, tunas yang sudah ditebang itu pelan-pelan tumbuh lagi. Saya mau ngomong apa dengan saudara? Saudara, kalau engkau merasa gagal hari ini, tapi kalau engkau punya akar kuat di dalam Tuhan, Tuhan bisa bangkitkan engkau kembali. Amin. Kalau engkau merasa hopeless, tidak punya harapan untuk masa depan, sejauh engkau punya akar yang kuat di dalam Tuhan, Tuhan bisa tumbuhkan engkau kembali. Jangan karena engkau mengalami pencobaan hidup, kayaknya pohon hidupmu roboh, lalu engkau pikir sudah habislah. Sekalian aja Tuhan cabut akarnya, hancur sekalian. Jangan. Tapi waktu engkau punya akar di dalam Tuhan, engkau setia, kau taat. Akar itu kau akan lihat Tuhan tumbuhkan kembali pohon yang kedua. Tuhan kasih kesempatan kembali. Saudara, banyak anak Tuhan mengalaminya. Musa pernah gagal karena emosinya. Ini dia pergi. Dia sudah di titik terendah, tapi Tuhan kasih dia kesempatan. Luar biasa. Daud pernah gagal. Dia berzina, itu menjadi penyebab salah satu kejatuhannya. Dia hancur, dia terbuang saudara. Tuhan kasih dia kesempatan. Mengapa? Daud tidak hilang akarnya, dia kembali.
Petrus saudara pernah gagal? Pernah. Tapi dia punya akar yang kuat di dalam Tuhan, melampaui pengkhianatan dan kegagalannya. Tuhan bangkitkan dia kembali menjadi rasul yang hebat. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Saya tidak pernah khotbah sebanyak itu orang bertobat. Tapi Petrus yang gagal tapi punya akar yang kuat di dalam Tuhan, dikasih kesempatan yang kembali oleh Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, yang di rumah juga, kalau kau merasa kehidupanmu mulai roboh, mulai hancur, engkau harus tetap bersyukur kau punya akar yang kuat di dalam Kristus. Tuhan bisa bangun engkau kembali. Amin. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dan ayat tadi katakan, hatimu melimpah dengan syukur. Mengapa? Hartaku boleh lenyap, semuanya boleh lenyap, asal Tuhan tidak lenyap. Ini muncul dari ucapan siapa saudara? Ayub. Ayub habis semuanya diambil Tuhan. Harta habis, kesehatan habis, anak-anak mati, istri ngomong tidak benar lagi. Kau tinggalkan Tuhan, istri tidak mendukung secara iman, habis semuanya, habis saudara. Tapi dia punya akar yang kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan hargai itu, Tuhan berkati dia, Tuhan pulihkan dia, double. Jauh lebih sukses daripada sebelumnya. Kenapa saudara? Karena enggak hilang apa? Akar. Baca firman everyday setiap hari. Doa setia setiap hari. Dan kau akan lihat pohon kehidupanmu akan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Saudara ambil waktu sebentar renungkan firman Tuhan ini. Entah sudah berapa kali kita ditanya saudara dalam hubungan kita dengan Tuhan, apakah kita cukup rajin baca firman dan doa. Kadang mungkin kita jujur, kita tahu itu tidak seharusnya kalau kita tidak setia. Kita tahu baca firman itu penting, doa dengan Tuhan itu penting. Tapi mungkin kita juga malu, kok kita seperti itu. Kita tidak setia, dekat dengan Tuhan. Tapi mari kan jadikan saat ini saudara, Tuhan mengundang kita kembali dekat dengan Dia. Lagi-lagi untuk kebaikan kita. Kalau kau merasa hari ini banyak pergumulan, banyak kesulitan, jangan cari orang lain dulu, cari Tuhan dulu. Katakan, Tuhan ampuni aku kalau aku sering jauh dari Engkau. Biarlah firman Tuhan ini mengundangku untuk kembali dekat dan terus dekat dengan Tuhan. Selama bersama dengan Tuhan, percayalah, engkau tidak akan jatuh tergeletak. Engkau tidak akan roboh. Tuhan akan menopangmu selama engkau berakar kuat di dalam Dia. Mari saudara berdoa pribadi beberapa detik. Katakan, Tuhan ini aku, tolong aku. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah jauh, bahkan dikala kami jauh. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memandang kami berharga. Dikala kami seakan-akan memandang Tuhan tidak berharga bagi kami, dengan cara kami memperlakukan Engkau. Tapi hari ini kami yang di gereja dan di rumah berkomitmen Tuhan. Tuhan tolong kami bisa berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga badai kehidupan apapun tidak sanggup merobohkan kami. Bukan karena hebatnya kami, tapi karena hebatnya Tuhan yang menjadi akar kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Biarlah firman Tuhan dan doa menjadi gaya hidup kami, menjadi bagian terutama hidup kami. Kami hari ini yang cuma sedikit mengangkat tangan yang dekat dengan Tuhan setiap hari. Kami berkomitmen biar sampai akhir tahun 2025 ini kami sungguh-sungguh setiap hari dekat dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kami akan lihat kehidupan kami akan berbuah diberkati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.